استغرق جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان إنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya pada sore hari ini bisa berada di tempat yang mulia ini, Masjid apa namanya Pak? Al Barokah, Masya Allah. Dengan anak-anak dari Yayasan Marhamah Hidayatullah ya, betul ya? Masya Allah. Saya senang banget kalau ngeliat putih-putih begini. Ini orang Islam pakai baju putih-putih begini. Ada loh yang bisa membawa atau menjadikan hidayah buat orang yang tidak kenal Islam sebelumnya. Bahkan malah orang yang Yahudi sekalipun. Mau dengar nggak ceritanya? Mau dengar nggak ceritanya? Orang Yahudi masuk Islam gara-gara ngeliat orang Islam pakai baju putih-putih. Terjadi di Amerika. Ini kejadian ini terjadi diceritakan langsung oleh teman saya. Mungkin kalau ada yang pernah dengar Syekh Utsman Faruk, ada yang tahu? Yang juga berdebat di taman di Amerika, di kota San Diego, yang dulunya seorang mafia, kerjanya dulu istilahnya tawuran begitu ya. Setelah sekarang dia menjadi seorang dai, dia mengurus sebuah masjid, kemudian dia juga berdakwah di kota-kota lain, di California dan sebagainya. Suatu malam ketika dia dan teman-temannya sedang melakukan sholat di masjid dia, ada seorang yang berpakaian juga tidak seperti muslim kebanyakan, tapi dia duduk ada di masjid itu. Orang sholat dia ikut sholat. Ternyata dia orang Yahudi yang belum muslim, tapi ikut sholat gitu. Gara-gara ngeliat apa? Gara-gara ngeliat orang muslim pada jalan ke masjid itu pakai gamis putih-putih, disangkain malaikat gitu. Masuk ke dalam masjid, ikut sholat, sampai akhirnya Syekh Utsman Faruk sama teman-temannya itu mau dakwah ke kota lain, keluar kota, harus naik mobil, semalaman suntuk itu naik mobil. Orang ini diajak mau ikut. Setelah di mobil, baru dia cerita bahwa dia belum muslim sebenarnya. Dia hanya melihat orang-orang Islam pakai baju putih-putih masuk ke dalam masjid, dipikir malaikat gitu. Ngobrol lah di mobil dengan Syekh Utsman Faruk. Akhirnya alhamdulillah orang Yahudi itu masuk Islam. Alhamdulillah. Tetapi ketika sampai di kota California, mereka menginap di masjid. Malamnya Syekh Utsman Faruk dengar ada orang nangis. Ternyata orang yang baru masuk Islam itu yang nangis, orang Yahudi itu yang baru masuk Islam itu nangis gitu. Ditanya, "Kamu kenapa? Ada yang jahatin kamu atau ada yang ngomongnya nggak enak atau bagaimana gitu ya?" Orang Yahudi ini ngomong apa? "Kami ini bangsa Yahudi, kami ini banyak menemukan hal-hal yang teknologi lah, berbau teknologi gitu ya. Kan kita tahu lah ya, orang-orang Yahudi memang banyak yang jadi penemu kan. Dan kami kalau menemukan sesuatu yang berguna bagi orang, kami bagikan ke bangsa-bangsa lain. Kami jual gitu. Ya contohnya mungkin kayak seperti iPhone gitu lah ya, mungkin ya, contoh aja di perbandingan. Hal-hal yang berguna yang ditemukan oleh orang Yahudi dibagikan kepada orang-orang lain di seluruh dunia." Saya sedih.
kenapa kalian yang tahu akan kebenaran Islam tidak memberikan atau tidak membagikan kepada kami yang nggak tahu Islam? Tak nggak sih kalau dengar begitu? Ya, apakah kita pernah memberitahukan kebenaran Islam kepada orang yang belum Muslim? Tak nggak kalau kita digituin? Ya, ada orang Yahudi bisa begitu. Baik, nah aku jadi ngelantur ke sono kemarin nih jadi. Alhamdulillah, sekali lagi senang sekali, terima kasih atas undangannya di tempat yang mulia ini. Juga dengan adik-adik yang insya Allah nanti sore kita buka puasa bersama ya. Saya di sini ingin membagikan ya cerita atau sharing pengalaman. Bagaimana saya sampai kepada kebenaran Islam. Sebenarnya saya lahir Muslim sebenarnya. Saya lahir Muslim, benar nggak? Semua manusia lahir Muslim sebenarnya. Cuman saya pernah dikafirkan sama orang tua saya gitu. Oh iya, saya sampai lupa perkenalan ya. Nama saya Dondi Tan. Tan itu adalah marga, ya. Marga itu bahasa Cinanya, bahasa daerah Cinanya itu se. Jadi saya Dondi Setan. Gitu. Setan ya, bukan seton ya. Saya lahir dari keluarga etnis Tionghoa. Ketika saya kecil, saya dikristenkan oleh orang tua saya. Tiap minggu saya dibawa ke gereja oleh mami dan nenek saya. Nenek saya malah lebih militan daripada mami saya. Jadi tiap minggu nggak ada cerita mau hujan geledek pasti pergi gereja kalau hari minggu gitu. Dari mulai saya bayi sampai saya remaja. Setelah saya remaja, saya bisa bawa motor, saya bisa bawa setir mobil. Mami saya dan nenek saya yang saya bawa ke gereja. Gitu. Jadi saya memang gereja rumah kedua saya dulu ya. Waktu saya di Jawa Tengah, tepatnya di kota Cilacap. Jadi kalau di rumah saya tuh buka pintu rumah udah kelihatan Pulau Nusa Kambangan. Gitu. Ya, main ke Pulau Nusa Kambangan bisa. Gitu. Saya lahir di Semarang, besar di Cilacap, kemudian SMA di Jakarta. Sampai saya akhirnya berkeluarga, sudah bekerja. Dulu kantor saya di dekat sini, Indomobil, Wisma Indomobil. Ya. Di pabrik Indomobil yang di Tambun juga pernah. Nah, sampai kira-kira usia 40-an ke atas sudah mulai, ya kalau kata orang life begin at 40 gitu kan katanya kan ya. Juga life at begin at 40 itu kan kita sudah mulai mikir akhirat juga gitu. Mau kemana gitu setelah udah umur 40 kan. Ya, qadarullah pada waktu itu saya diperlihatkan, ya udah zamannya YouTube ya, udah zaman YouTube. Saya diperlihatkan ada videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Masya Allah. Beliau adalah seorang da'i yang luar biasa dari Afrika Selatan. Kecilnya, remajanya, beliau sering dibully oleh orang-orang bule yang ada di Afrika Selatan, yaitu misionaris-misionaris yang di sana. Qadarullah dia menemukan sebuah buku yang berjudul Isyarul Haq. Ya. Di buku itu dia baca, ternyata buku itu yang menjadi buku yang merubah kehidupan beliau. Dari membaca buku itu, akhirnya beliau menjadi da'i yang bisa akhirnya berdebat dengan pendeta manapun, dimanapun. Masya Allah. Ya. Perdebatan beliau semua saya tonton, dakwah beliau semua saya tonton. Saya nonton waktu sebagai masih Kristen, kan panas dong hatinya dong. Ngapain sih da'i orang Islam ngurusin kitab saya gitu kan. Omongan itu sekarang sama dengan orang-orang Kristen yang menonton video saya sekarang. Gitu ya, ngapain sih ngurusin agama Kristen gitu ya. Tetapi ketika saya masuk Islam, saya bersyukur bahwa saya menonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Kalau saya nggak nonton video itu mungkin juga saya belum masuk Islam gitu. Setelah almarhum Syekh Hamid Didat, saya nonton video-videonya Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan bertemu dengan beliau di Malaysia, bisa berpelukan, alhamdulillah. Setelah itu saya nonton video-video yang lain, ada Syekh Yusuf Estes, ada Ustadz Noman Ali Khan, Bilal Philip, dan sebagainya. Setelah saya masuk Islam, baru saya nonton video-videonya Ustadz-Ustadz Indonesia. Gitu. Jadi belajarnya Ustadz-Ustadz luar dulu, setelah masuk Islam baru belajar Ustadz Indonesia. Ya nggak apa-apa, mungkin itu jalan saya ya. Yang lain jangan terlalu mengikuti. Gitu. Qadarullah begini, ketika saya menonton video-videonya almarhum Syekh Hamid Didat,
karena hati saya panas, jadi saya nonton sambil buka Bible gitu. Bible ya, Bible. Saya sebutnya bukan Alkitab ya. Saya buka Bible, dia ngomong apa saya buka, dia ngomong apa saya buka. Lo kalau di gereja itu saya dulu juara buka Bible lomba loh, ada lombanya loh. Ya, kalau di Islam ada MTQ, di di gereja juga ada lomba buka apa, adu cepat buka ayat gitu lah. Saya dulu juaranya gitu. Makanya begitu almarhum Syekh Ahmad Didat baca ayatnya, saya buka cepet dapat. Lama-lama saya pikir, kok apa yang dia omongin kok ada benernya gitu ya, maksudnya dengan logika dia gitu maksudnya. Jadi apa yang dia omongin saya catat di kertas-kertas. Bapak tahu ya, kertas post-it tahu ya, yang dicopot, tempel, copot. Jadi meja kerja saya dulu isinya kertas post-it semua dulu isinya sampai bertumpuk-tumpuk. Nah, alhamdulillah itu semua sudah saya digitalisasi. Nah, dari situ saya mendapatkan info dari almarhum Syekh Ahmad Didat bahwa di dalam Bible itu sudah ada ketidakautentikan ayat. Ada, kalau istilah dia tuh fabrication, pemalsuan gitulah, concoction, penyisipan gitu. Ya, kok bisa gitu kitab suci kok ada ayat sisipan, ayat tambahan, ayat pinjaman lagi, pinjam nggak dibalik-balikin gitu. Akhirnya kan saya jadi penasaran. Ya sekarang gini aja deh, Ustadz di sini, Ustadz nih atau teman-teman di sini yang Muslim nih, yang sudah terbiasa familiar dengan Quran nih, ya. Ketika ada Quran, cetakan Quran yang di dalamnya ada terjemahannya, kemudian mungkin ada asbabun nuzulnya. Terus kemudian ada catatan kakinya yang mengatakan bahwa ayat sekian, surah sekian itu tidak asli. Gimana rasanya? Pengen nanya saya, pengen tahu saya. Lagi nyari teman saya. Lagi nyari teman. Gimana rasanya bapak-bapak di sini ya, yang sudah biasa membaca Quran, ada terjemahannya, ada asbabun nuzulnya, ada footnote-nya, bahwa ayat surat ini, ayat nomor sekian, itu ternyata tidak asli gitu. Yang menerbitkan Quran ini lembaga yang berwenang, ya, misalnya resmi gitu, anggap aja Kementerian Agama Republik Indonesia gitu. Gimana rasanya, Pak? Hah? Apa bisa disebut sebagai kitab suci kalau ada ayat yang tidak asli? Gitu ya. Padahal kita sering membaca ayat, kami yang menurunkan Quran, kami juga yang menjaganya gitu. Tapi kalau ada ayat yang tidak asli, bagaimana ceritanya gitu? Nah, itulah yang saya hadapin ya. Mungkin bapak-bapak tidak merasakan apa yang saya rasakan pada waktu itu ketika saya mendengar seorang dai Muslim menuduh kitab saya ada ayat tidak asli, tapi dia bisa membuktikan gitu. Dia membuktikan dengan apa? Dengan data. Dia sebutkan pada ada 32 sarjana-sarjana yang memeriksa manuskrip Bible, dan bisa terbukti ternyata ada ayat-ayat yang tidak asli. Mau nggak mau kan saya juga penasaran jadinya. Yang benar gitu kan saya. Sambil panas gitu, nggak mungkin. Ya walaupun saya cari jawabannya untuk membantah, paling tidak untuk diri saya sendiri lah ya. Kan nggak mungkin saya berdebat dengan almarhum Syekh Ahmad Didat. Saya cari, ternyata ya alhamdulillah karena papa saya dulu mengirim saya ke kursus bahasa Inggris dari kecil. Jadi alhamdulillah bahasa Inggris saya cukup lancar gitulah ya. Jadi saya bisa mencari atau riset yang menggunakan bahasa Inggris. Ternyata benar apa yang almarhum Syekh Ahmad Didat katakan itu benar ternyata. Nah, dari situ kan berarti ini nggak bisa disebut sebagai kitab suci nih gitu, ya kan? Gimana dong? Mau kemana gitu kalau kita udah nggak menganggap ini kitab suci, mau kemana gitu kan? Ya, alhamdulillah juga karena saya juga besarnya di sebuah kampung Muslim. Jadi saya memang tidak punya pandangan negatif terhadap Islam. Karena saya memang besarnya di kampung Islam. Saya cuma berpikir begini, karena saya sudah biasa baca Bible, saya tahu bahwa kalau Kristen itu keturunannya dari Nabi Ishak alaihissalam. Kalau Islam itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, gitu kan? Jadi kita ini sebenarnya hanya 2 orang anak yang punya ibu yang beda, tapi ayahnya satu, gitu. Mikirnya begitu.
Ismail, Ishak kan ayahnya Ibrahim kan, istrinya beda gitu. Kita cuma mikir begitu aja, cuman apa namanya? Kita mikirnya cara beribadahnya aja yang beda, Tuhannya sama. Saya dulu mikirnya begitu. Ternyata nggak begitu. Ternyata Tuhannya beda. Ya. Ya, saya tahu bedanya tuh setelah saya masuk Islam gitu, saya tahu bedanya gitu ya. Nah, setelah saya akhirnya mencari apa yang harus saya cari, agama apa yang benar-benar agama untuk manusia gitu ya. Agama kan memang banyak, tapi kan boleh dong pada waktu kita ragu yang satu, kita mau mencari yang lain kan kita harus pelajarin dulu supaya adil gitu ya. Ya walaupun Katolik dan Kristen itu beda agama, tapi kan mereka akidahnya sama, teologinya sama. Jadi saya nggak mempelajari itu karena hanya masalah ritual aja yang beda. Ketika saya pelajari agama yang lain, kok ini agama kok ini apa namanya? Ada diskriminasinya gitu. Diskriminasi dalam arti ada yang merasa menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang lain itu di bawah mereka derajatnya. Nanti ada lagi yang merasa dibagi-bagi berdasarkan kasta gitu ya. Kok manusia di kotak-kotakan menjadi kasta-kasta tertentu, berarti tidak sama dong derajatnya gitu ya. Nanti ada lagi yang mengajarkan hanya filosofi tapi tidak begitu dominan tentang teologinya. Akhirnya ya udahlah, mau belajar apa lagi, orang saya juga udah tahu Islam dari kecil gitu kan. Cuman kan memang saya nggak tahu Qur'annya gitu. Ya saya cuma mendengar saja, mendengar azan, mendengar orang baca Qur'an, tapi saya tidak tahu artinya, tidak tahu apa gitu loh. Akhirnya mau nggak mau saya belajar Qur'an. Tetapi kan belajar Qur'an dari terjemahannya dulu kan. Juga baca-baca artikel yang lain. Ternyata di dalam Qur'an, setelah saya baca-baca mengenai tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, ya, tentang ayat-ayat yang mengingatkan manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, Maha Penyayang, Maha Pengasih, sudah menciptakan ini itu, kenapa kalian nggak mikir? Kenapa kalian nggak pakai otak gitu? Bahasa saya ya, bahasa saya. Saya waktu baca terjemahan kan, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak merenung, apakah kamu tidak mengingat, kan begitu semua ayatnya. Banyak yang begitu kan, ratusan bahkan ayat yang begitu. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan ini, kenapa kalian nggak berpikir, kenapa kalian merenung gitu. Sifatnya modelnya seperti itu gitu. Jadi kalau saya bahasakan, kenapa lu nggak pakai otak gitu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengiringi ini loh, sudah menciptakan segala ini loh, sudah maha kuasa dan segala macam. Kita manusia kok nggak pakai otak gitu. Nah kita dikasih otak buat apa? Kan buat pikir gitu kan. Jadi setelah saya memahami konsep ketuhanan, konsep keselamatan, bagaimana Quran itu diturunkan, transmisinya, gaya bahasanya. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan, waduh, berarti kalau di Islam itu oon itu haram berarti kalau gitu. Karena kita disuruh mikir gitu. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat yang mungkin pada waktu itu diturunkan, belum ada alat-alat yang canggih seperti sekarang, kok bisa terbukti zaman sekarang? Dari mana? Mungkin nggak itu ciptaan manusia? Diakuin nggak sama ilmuwan-ilmuwan sekarang? Gitu. Ternyata diakuin. Memang belum semua ya, memang belum semua. Dari kira-kira 6.236 ayat yang ada dalam Quran, kira-kira 1.000 ayat yang berurusan dengan sains. Berapa persen tuh? 1/6 ya? 1/6. Kira-kira 1.000 ayat yang berhubungan dengan sains di dalam Quran. Ternyata dari 1.000 ayat itu sudah kurang lebih 80% terbukti benar. Terbukti benar. Yang 20% belum terbukti salah, juga belum terbukti benar. Insya Allah terbukti benar kalau menggunakan ilmu probabilitas, ya. Insya Allah benar. Mungkin 10 tahun lagi baru terbukti benar. Mungkin 100 tahun lagi baru terbukti benar. Mungkin 1.000 tahun lagi, walau alam. Tetapi kalau kita juga yang bergerak di bidang sains, ketika kita merefleksikan kepada Quran, gimana ceritanya ya? Ayat-ayat yang seperti itu kok bisa
diturunkan pada zaman manusia itu istilahnya masih jauh dari sains. Ya, sains itu kan baru berkembang, baru kira-kira kapan sih? Baru abad-abad pertengahan lah ya, abad-abad pertengahan ke sini lah, baru ramai sains. Baru menjadi istilahnya, menjadi agamanya orang-orang yang tidak beriman gitu. Kalau sains sudah menerbitkan sebuah hukum, udah dipakai terus tuh hukumnya, gitu kan? Contoh kayak hukum gravitasi gitu lah. Ya, siapa yang bisa menolak hukum gravitasi sekarang? Belum ada ya rasanya. Nah, memang kalau kita pelajarin terus gitu ya, mungkin nggak alam semesta ini tidak ada penciptanya? Mungkin nggak alam semesta ini tidak ada yang mengaturnya? Di Quran sudah jelas di ayat kursi ya. Itu sudah klaim yang menciptakan gitu. Tapi kalau kita keluar dari Quran, kita cek, mungkin nggak alam semesta ini dengan segala orbitnya, dengan segala keteraturannya, mungkin nggak ada yang nggak ngatur gitu? Kan pasti ada yang ngatur. Sedangkan gravitasi aja, tadi saya bicara gravitasi. Gravitasi di bumi, kita masih bisa loncat ya. Paling tinggi orang loncat berapa meter? Mungkin 1 meter, mungkin ada yang 1,5 meter, mungkin ada yang sampai 2 meter, 3 meter yang lompat lompat galah apa? Itu tapi lompat galah kan pakai alat ya. Tapi yang benar-benar manusia loncat dari tanah loncat gitu paling tinggi berapa? Mungkin sekitar hampir 2 meter kali ya, yang pemain basket itu ya. Kalau di planet Mars bisa nggak orang loncat seperti di bumi? Lebih sedikit, bisa, tapi masih lebih sedikit. Nggak bisa terlalu tinggi seperti di bumi. Karena apa? Karena Mars juga punya gravitasi. Kalau di bulan gimana? Sama juga, masih bisa loncat, tapi nggak bisa seperti di bumi, gitu. Ya. Kalau di matahari orang bisa loncat nggak? Boro-boro loncat, udah mati kali bakarnya. Tapi matahari itu ternyata gravitasi yang paling tinggi dari semua planet-planet yang mengitari matahari. Tuh. Jadi kalau ibarat kita berdiri di atas matahari dan tidak terbakar, kita nggak bisa loncat karena saking tingginya gravitasi di matahari. Gitu. Kalau kita pikir matahari sebagai pusat tata surya kita, planet-planet yang mengitari matahari ini, ya kan? Ini kan mengitari dalam orbitnya, betul? Bulan mengitari bumi dalam orbitnya, bulan dan matahari mengitari matahari dalam orbitnya, begitu kan? Planet-planet juga begitu. Kemudian matahari dan planet-planet ini juga mengitari apa? Alam semesta, ya, alam semesta. Ketika kita melihat orbit bumi, orbit bulan, orbit matahari, kalau nggak ada garisnya kan nggak kelihatan ya. Anggap aja ada garisnya lah gitu ya. Orbit itu anggap aja ada garisnya. Ketika ada garisnya, bentuk orbitnya akan seperti berbentuk apa? Ada yang tahu? Seperti apa bentuknya? Karena bulat kan begini kan? Seperti bentuk apa kalau bulat? Tengahnya bolong, bulat, seperti apa? Donat atau cincin lah ya. Cincin lah ya. Jadi, kalau ada hadis yang mengatakan bahwa besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama, itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir, kira-kira orang yang ngomong itu tuh orang yang pernah lihat orbit bumi apa enggak gitu? Kira-kira, ya, saya akan lari ke peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, ya. Dengan kecepatan yang berapa kita nggak tahu lah. Sekarang kita tahu kecepatan cahaya berapa ratus ribu kilometer per detik. Hampir mendekati 300.000 kilometer per detik, gitu ya. Jadi kalau dari bumi ke bulan, karena jarak dari bumi ke bulan ini kira-kira 385.000 kilometer, berarti kalau ada cahaya dari bumi ke bulan itu hanya menempuh waktu kurang lebih cuma 1,2 detik. Cahaya itu udah sampai di bulan. Ketika cahaya dari bumi itu kemana? Ke planet Jupiter misalnya. Berapa lama? Bisa dihitung ya. Jadi dari jaraknya planet itu berapa juta kilometer, tinggal dibagi aja 300.000 kilometer per detik. Nah, itulah kecepatan cahaya. Nah,
Kalau Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, menggunakan buruk yang istilahnya disebut dengan cahaya, bisa dong kita berangan-angan atau berandai-andai gitu. Berapa sih jaraknya Mekah sama Madinah gitu kan? Paling cuma 500 km. Nah kalau kecepatan cahaya 300.000 km per detik, lah itu dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa berapa detik? Berarti kan? Ya paling cuma 1 detik. Nggak sampai ya. 0 sepersekian detik lah ya gitu. Nah, jadi ketika Nabi diisrokan, kalau orang nggak melihat, ya nggak mengamati apa yang dia tinggalkan, bagaimana dia bisa mengatakan atau menggambarkan atau menganalogikan bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti cincin di bawah padang pasir? Bisakah yang disebut dengan cincin itu adalah orbit bumi? Wallahu alam ya, wallahu alam. Tapi itu hanya bisa dikatakan oleh orang yang pernah meninggalkan bumi, gitu maksudnya. Betul? Setuju? Ya, mungkin ilmu pengetahuan zaman sekarang belum bisa menjelaskan atau menjabarkan peristiwa Isra Mi'raj secara detail, belum bisa. Karena ilmu pengetahuan manusia sekarang paling jauh apa sih? Paling tinggi apa sih? Paling baru kuantum mekanik ya. Baru kuantum gitulah. Belum yang sampai istilahnya 4 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, belum gitu lah. Nah, jadi melihat dari sisi-sisi itu, akhirnya ya saya juga kayaknya kok nggak mungkin ya kalau Islam ini agama karangan manusia gitu ya. Ya. Dan itu yang tadi saya ceritakan itu baru sekian contoh lah, baru contoh yang sedikit lah. Belum contoh-contoh yang lain yang mengenai mungkin ada bintang mengetuk, nanti ada laut yang tidak bisa bertemu, ada api di dalam laut, ada sungai di dalam laut, ada embriologi, proses pertumbuhan janin, dan lain sebagainya. Yang mana orang-orang zaman sekarang, ilmuwan-ilmuwan itu nggak bisa nulis buku, nggak bisa ngomong begitu kalau nggak pakai alat, nggak pakai mikroskop, nggak bisa, nggak pakai teleskop juga nggak bisa. Nah dari pas zaman ini ditulis 1400 tahun yang lalu, ada teleskop merek apa waktu itu? Kan nggak ada, ya kan? Nggak ada mikroskop yang udah ada pada zaman itu. Ketika dikatakan besi di surat Al-Hadid ayat 25, kami menurunkan besi supaya bermanfaat buat manusia. Turun dari mana sih? Turun berarti dari atas. Turun dari atas berarti dari mana? Berarti dari langit. Besi yang dimanfaatkan manusia sekarang ternyata menurut lembaga-lembaga ilmu pengetahuan tentang perbintangan dan segala macam, besi yang di bumi yang dimanfaatkan manusia memang tidak berasal dari bumi, tetapi memang yang jatuh dari benda-benda langit ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Nah itu surat Al-Hadid tahu dari mana kalau besi itu turun dari langit gitu? Ya, nggak mungkin karangan manusia gitu. Saya membaca ayat-ayat yang seperti itu, jadi gimana ya? Jadi terbengong-bengong gitu. Kok bisa gitu ada orang yang membaca Quran ini kok nggak percaya bahwa ini adalah firman Allah gitu? Saya bingungnya di situ aja. Kalau saya memang orang yang tidak pernah baca Quran, tidak pernah dengar Quran gitu. Jadi wajar gitu. Tapi teman-teman yang tahu Quran ini benar, yang tahu bahwa ini firman Allah SWT, sudah kalian sampaikan belum kepada orang-orang yang belum mengenal Islam gitu? Kita agama misi bukan? Islam agama misi bukan, Pak? Hah? Misi. Karena ada hadis apa? Sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Berarti kan misi. Berarti kan itu kan agama yang untuk mengajak orang masuk ke agama kita. Cuman bedanya kalau di Islam kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Adik-adik kalau yang ada yang disuruh sholat jangan bilang ya, kalau lagi bilangnya nggak mau sholat, nanti bilangnya kan la ikraha fiddin katanya gitu. Bukan begitu ya maksudnya ya? Tahu ya maksudnya? Yang la ikraha fiddin itu kan tidak ada paksaan untuk masuk dalam keadaan Islam. Tetapi kan kalau yang syariat kan wajib gitu ya. Nah, bedanya, sekarang saya akan membahas sedikit mengenai agama yang saya peluk dulu ya, agama Kristen.
Bedanya, agama Kristen juga agama misi. Agama misi yang boleh dikatakan militan. Mereka menggunakan ayat yang berbunyi seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah loh, perintahnya jelas. Kalau belum dibaptis berarti kan belum kelar gitu urusannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa loh ya, muridku, murid Yesus berarti baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, maka itu mereka sangat militan. Ketika mengajak orang yang di luar agama mereka untuk masuk ke dalam agama mereka, mereka sangat militan karena ada ayat itu gitu. Walaupun ayat itu tidak otentik ya, ayat itu tidak asli gitu. Ayat itu adalah sisipan gereja Romawi di abad kedua. Tetapi itu yang dipakai gereja untuk mengirimkan misionaris-misionarisnya. Nah, kita di negara Indonesia, kita punya hukum, ya kan, yang juga mengatur tentang agama-agama yang diakui di Indonesia. Kalau untuk setiap orangnya, individunya diberikan hak untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Tetapi untuk pensiaran agama itu juga ada aturannya. Itu ada di SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79. Yang mana aturan untuk mensiarkan agama itu dibuat gitu, ada aturannya gitu. Yang pertama apa? Tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ya, jadi kita juga tidak boleh. Ya, ini memang masih abu-abu nih ya. Tetapi ya namanya kita dakwah aja gitu. Istilahnya karena kita juga tidak ada paksaan mendekati secara personal, kita paksa itu nggak ada. Tetapi kalau yang dai-dai kita di daerah-daerah itu mereka memang sengaja untuk berdakwah, mengajak orang masuk Islam dari suku-suku yang memang belum beragama. Ya. Itu memang tidak salah, tidak ada sanksinya. Tetapi ketika kita mendekati orang yang sudah beragama, kemudian kita ajak masuk ke dalam agama kita, nah itu sudah melanggar SKB itu. Gitu ya. Nah, Islam kita tahu istilahnya rambu-rambu. Di Islam kita tahu yang namanya aturan. Tetapi teman-teman kita yang dari Kristen ini masih banyak yang melanggar aturan itu. Ya. Masih banyak orang-orang yang sengaja mensiarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka. Itu yang masih sering terjadi. Untuk itulah ketika saya masuk Islam, saya akhirnya ya mau menjaga akidah, ya, menjaga akidah teman-teman saudara-saudara muslim, supaya apa? Supaya terhindar dari upaya-upaya pemurtadan. Masih banyak, itu masih banyak terjadi ya. Di daerah-daerah yang kita tidak pernah sangka-sangka juga masih banyak. Di tempat-tempat yang kita tidak sangka juga bisa terjadi. Saya sering kedatangan tamu, orang tua muslim, anaknya mau murtad, bahkan ada yang sudah murtad. Saya tanya, kamu ketemu pendetanya di mana? Di depan minimarket. Kamu ketemu misionaris di mana? Di pasar. Coba bayangin. Di tempat-tempat yang memang biasa kita berkumpul gitu. Ya. Ada seorang suami juga, istrinya murtad. Saya tanya, gimana istrinya bisa murtad kenal sama orang-orang gereja? Dari MLM. Cuma dari MLM. Akhirnya ketemu kopi darat. Nah, akhirnya murtad. Kita nggak pernah tahu kapan keluarga kita, kapan kita ketemu orang-orang yang tidak diundang seperti itu. Kita nggak pernah tahu loh. Suatu waktu bisa aja nanti Anda bertemu dengan orang-orang seperti itu. Jadi kalau kita tidak punya akidah yang kuat, nanti kalau ketemu orang seperti itu kan, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak, Bu, kami membawa kabar baik, kami membawa kabar keselamatan gitu. Kasih brosur, kasih pamflet, kasih. Orang yang agamanya akidahnya tidak kuat akan mudah tergelincir. Ya. Nah, jadi setelah saya masuk Islam, saya akhirnya mengimani bahwa Quran ini nggak mungkin karangan manusia. Karena ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang diturunkan 1400 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu belum ada alat-alat, tapi ternyata terbukti oleh sains zaman sekarang. Akhirnya saya memutuskan untuk bersyahadat
pada tanggal 25 Juli tahun 2014 yang lalu. Itu udah hampir persis 10 tahun nih Ramadan ini nih. Karena 25 Juli pada waktu 2014 itu juga bulan Ramadan. 2 hari sebelum Idul Fitri gitu. Berarti bentar lagi nih saya nih. Kalau ngikutin tahun Hijriah hampir 10 tahun persis saya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga selama 10 tahun ini setiap tahun saya belum pernah bolong puasa, bulan puasa. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur bisa nggak bolong gitu ya. Tapi sepertinya nggak bolongnya karena saya malas gitu ganti di luar bulan Ramadan gitu kayaknya. Ya, nanti saya puasa sendiri, yang lain pada nggak puasa gitu. Oke, tapi alhamdulillah akhirnya saya bersyahadat. Dan tidak lama kemudian setelah itu saya pengen gitu membagikan apa yang saya tahu dari kitab saya dulu ya. Apa yang saya temukan, bukti-bukti itu. Tapi saya mau dakwah, gimana caranya? Saya ustadz bukan, lulusan pesantren bukan gitu. Akhirnya istri saya malah yang menyarankan saya untuk menerjemahkan video-video debat di Inggris. Di Inggris itu ada sebuah taman besar, di pojokan itu ada tempat namanya Speaker's Corner. Saya menerjemahkan video-video di situ yang dipakai ajang debat Kristen dan Islam paling banyak sekarang ya, paling banyak. Nah, akhirnya dari situ hampir 2 tahun saya terjemahkan, tambah lagi ilmunya. Barulah saya bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, ya. Pusatnya di Surabaya. Alhamdulillah dari situ saya makin bisa menyalurkan apa yang saya tahu mengenai kitab saya yang lama, sehingga kita bisa bagikan kepada saudara-saudara kita yang muslim, baik itu yang di masjid-masjid seperti ini, baik itu yang di pesantren-pesantren, baik itu yang di sekolah-sekolah. Bahkan saya alhamdulillah sudah setahun ini di tanda petik dipaksa gitu jadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Bekasi. Alhamdulillah, karena memang ilmu seperti ini memang harus ada yang menjalankan, bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Ya, penting. Karena apa? Karena memang harus ada yang tahu. Nabi Muhammad SAW aja memerintahkan sahabatnya untuk belajar bahasa Ibrani. Sahabat-sahabat Nabi aja ada yang diperbolehkan menyimpan gulungan-gulungan Taurat. Ada. Kenapa? Karena untuk bukti. Nanti ketika ada orang Yahudi datang misalnya, klaim atau bertanya, tinggal dibuka gulungan kitab mereka, dijawab di depan mereka, mereka bisa menangis kalau mereka tahu kebenarannya. Itu ada hadisnya begitu, Pak. Jadi makanya ilmu ini ilmu fardu kifayah. Tidak perlu semua muslim belajar, tapi ketika sudah ada yang belajar harus ada regenerasinya begitu ya. Maka itu saya disuruh jadi dosen di STID Muhammad Nasir. Mahasiswanya semua berasal dari luar daerah. Ya. Mereka 2 tahun mondok di STID. Setelah 2 tahun mereka disuruh keluar untuk menjadi marbot atau imam di masjid-masjid di seluruh masjid di Jabodetabek. Setelah mereka dibekali dengan ilmu kristologi ini, baru mereka kembali ke daerah masing-masing menjaga iman dan akidah masyarakat mereka di sana. Itu yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang berada di bawah Dewan Dakwah. Ya. Nah, itu yang kami lakukan. Saya di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini juga ditugaskan untuk berdakwah kan. Cuman berdakwahnya kan tadi ada aturan-aturan nih. Jadi apa yang kami lakukan? Kami undang pendeta ya yang punya jemaat nih. Kita undang, kita tawarkan, kita ajak debat gitu. Debatnya bukan debat kusir ya, bukan debat yang tunjuk-tunjukkan bukan. Jadi kita debatnya adalah debat yang paling baik. Karena juga kita diperintahkan di dalam Quran, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Itu yang kita lakukan. Saya diberi target untuk berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Nah, susah nyarinya. Karena saya sudah punya senjata-senjatanya. Yaitu kitab-kitab mereka sendiri gitu. Jadi saya menggunakan kitab-kitab mereka untuk berdebat dengan mereka. Gitu. Quran itu nanti belakangan. Mereka harusnya tahu dulu bahwa di dalam Bible itu mereka tuh ada apa gitu. Itu yang kami lakukan. Nah, sekarang saya ingin membekali bapak-bapak, adik-adik di sini, mungkin juga kalau ada akhwat di sana. Karena saya sudah mempelajari kitab mereka, ya. Jadi saya tahu kapan kitab mereka disusun, siapa yang menulis, ya kan?
Terus kemudian ada masalah apa saja di dalam kitab mereka. Kan saya sudah pelajarin. Ketika saya sudah pelajarin dan saya bandingkan dengan istilah-istilah di dalam Quran, ternyata Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Nasrani. Gitu ya. Saya ulang nih. Ternyata Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Nasrani. Itu stand saya, itu posisi saya. Saya bisa menyatakan itu kenapa? Saya sudah pelajarin. Saya sudah tahu siapa yang menulis. Saya sudah tahu kapan disusun. Saya sudah tahu siapa yang nyontek. Saya sudah tahu siapa yang melakukan plagiat. Kalau saya sudah tahu dan saya sudah tahu isinya, ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud di dalam Quran. Kalau saya mengatakan begini, kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Setuju ya? Saya ulang ya. Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju ya? Alhamdulillah. Ada nggak di Quran dikatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil itu dijanjikan akan dijaga? Ada nggak? Tidak ada ya? Tidak ada kan? Yang dijanjikan hanya untuk dijaga kan hanya Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil kan tidak dijanjikan untuk dijaga kan? Jadi pertanyaan berikutnya, apakah Nabi Musa menulis Taurat? Taurat yang kita tahu di dalam kitabnya atau Bible-nya orang Yahudi itu ada 613 mitzvot katanya, ya, hukum gitu. Nanti ada lagi, belum lagi yang hukum-hukum yang lisan dan segala macam. Pertanyaan saya, apakah itu yang menulis Nabi Musa? Bukan. Sejauh yang kita akui ya, paling-paling hanya ketika Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, kemudian turun membawa apa? Luh batu. Paling hanya itu aja yang kita bisa akui sebagai Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi apakah Nabi Musa alaihissalam menulis Tauratnya orang Yahudi? Tidak. Saya bisa perdebatkan itu gitu. Karena di kalangan Yahudi sendiri juga tidak semuanya setuju gitu. Ya. Yang kedua, apakah Zabur atau yang di kitab mereka disebut Mazmur, apakah ditulis oleh Nabi Daud alaihissalam? Ya, tidak juga, karena rentang waktunya beda jauh dan ternyata penulisnya banyak gitu. Yang ketiga, apakah Nabi Isa alaihissalam menulis Injil? Kalau di Islam kita ada hadis yang pernah menceritakan bahwa Nabi Isa atau Hawariun menulis kitab-kitab ajaran daripada Nabi Isa alaihissalam. Ada yang pernah baca hadis yang demikian? Belum ya? Belum. Berarti apakah Bible-nya orang Kristen itu Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Bukan juga. Kenapa? Karena itu adalah biografi gitu. Bahkan malah ada dari kalangan Kristen sendiri yang membuat seminar tahun 1993 loh. Waduh, udah ada yang lahir belum? 93 udah ya. Tahun 93 mereka membuat seminar namanya The Jesus Seminar. Mereka memeriksa manuskrip Bible. Mereka memeriksa gaya bahasa yang dipakai pada zaman itu. Mereka memeriksa tradisi-tradisi orang Yahudi pada zaman itu. Mereka juga memeriksa sejarah. Mereka juga memeriksa budaya. Ketika mereka menggunakan standar-standar itu semua, memeriksa Bible mereka sendiri yang ada di dalam 4 gospel itu, ya, ternyata yang mereka anggap sebagai perkataan Nabi Isa alaihissalam cuma 18%. Bayangin, 18% gitu. Jauh banget kan gitu loh. Itu yang ngomong malah orang Kristen sendiri, ahli-ahli perjanjian baru sendiri, yang gelarnya tuh udah yang namanya udah divinity semua lah, PhD, DD, MD semuanya udah gitu.
Kira-kira hampir 80 orang yang meneliti. Nah, jadi saya kembali lagi. Jadi Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen, ya. Sampai sini bisa terima omongan saya. Omongan saya ini juga diterima loh sama rabi-rabi Yahudi loh. Mereka setuju bahwa Taurat yang dimaksud dalam Quran itu bukan Tauratnya mereka gitu. Ada yang setuju begitu. Oke? Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam kitab mereka menurut Quran, ya, menurut Quran di Al-Baqarah 79 kan dikatakan juga apa? Mereka sudah apa? Merubah-rubah, ya kan? Dan mengatakan ini berasal dari Allah gitu. Quran mengatakan kitabnya orang Yahudi atau yang disebut dengan Taurat itu sudah dirubah-rubah. Makanya mereka nggak mau kalau diskusi sama kita tentang Quran gitu. Ya. Tetapi kalau mereka diskusi dengan Kristen mau, kenapa? Karena kitab mereka dipakai sama orang Kristen gitu. Jadi kitabnya Kristen separuhnya itu adalah kitab mereka sebenarnya. Nah, memang mereka memberi nama Taurat, ada Mazmur atau Zabur, ada juga Injil. Orang Kristen menyebut Injil. Bahkan orang Kristen membuat kitab suci Injil. Yesusnya namanya diganti menjadi Isa Al-Masih. Kitab ini dibagi-bagikan ke orang Islam. Banyak itu, ya di daerah-daerah mungkin kita nggak tahu di sini, tapi ada. Jadi mereka membuat kitab itu berdasarkan kebutuhan. Oh, kalau yang buat orang Islam saya cetak yang begini, yang namanya Isa Al-Masih. Ada nama-nama Injil. Kalau buat orang Kristen, saya bikin yang namanya Yesus Kristus. Kalau yang buat orang Islam yang intelektual, saya bikin lagi kitab atau Bible dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Keren nggak tuh? Walaupun terbatas, tapi tetap saya cetak. Buat apa? Karena memang untuk segmen tertentu, untuk orang-orang tertentu gitu. Ya, kalian pasti penasaran kalau baca Bible-nya Kristen yang bahasa Arab pasti penasaran. Karena istilah-istilahnya kan kita sudah familiar gitu dengan telinga kita gitu kan. Ada yang dalam bahasa Indonesianya Yesus Tuhan, di bahasa Arabnya Sayyid. Ketawa nggak kita kalau orang Islam baca Sayyid kok diterjemahkan Tuhan gitu? Beda jauh kan gitu kan. Kalau Rob boleh terjemahkan Tuhan ya. Orang Yesus di dalam kitab bahasa Arab disebut Sayyid atau kita tahunya Sayyidina gitu lah istilahnya. Kok diterjemahkan menjadi Tuhan gitu. Nah, ya memang hal-hal seperti itu yang terjadi di kitab mereka. Nggak cuma bahasa Arab, bahasa Indonesia, juga yang bahasa Inggris, bahasa Jerman. Banyak terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu. Karena apa? Karena juga di belakang terjemahan itu, mereka juga punya naskah-naskah yang disebut naskah-naskah yang dipakai sebagai dasar penerjemahan juga beda-beda. Abadnya beda, penulisnya beda, ditulis dalam bahasa yang berbeda, dijadikan bahan untuk menerjemahkan. Makanya hasil terjemahannya beda-beda dalam setiap ini. Gitu ya. Nah, tadi saya menyinggung sedikit bahwa Kristen, separohnya kitab Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi. Saya jelaskan sedikit nih, supaya teman-teman tahu nih. Jadi, kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Bible itu namanya Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Torah itu 5 kitab Musa, yang disebut 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Nevi, nabi. Nabi, Nevi ya. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, mirip-mirip. Di dalam kitab nabi-nabi itu ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar itu kayak seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel gitu. Nabi-nabi kecil itu ada Hagai, Habakuk, Maleaki dan sebagainya. Ada Ayub juga, ada Yunus juga gitu. Kemudian kelompok yang lain ada kitab-kitab disebut Ketuvim, itu yang tulisan-tulisan dari orang-orang bijak. Di dalam Ketuvim ini ada juga yang disebut dengan kitab Mazmur. Kita mengenal dengan Zabur gitu. Istilahnya aja yang mirip-mirip. Jadi kitab Tanakhnya orang Yahudi ini itu disusun atau dikanonisasi kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Berarti 5 abad sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Di mana? Di Babilonia, ada yang mengatakan begitu. Karena
itu disusun ketika orang-orang Israel itu pada saat itu dibuang atau diungsikan ke Babilonia, ya. Oleh siapa? Oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian setelah mereka dibebaskan oleh raja Kores dari Persia, baru mereka boleh kembali ke tanah mereka di tanah Palestina. Nah, berarti kitabnya Yahudi baru ada 5 abad sebelum ada Isa Al-Masih. Diterjemah dari bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi, ya. Diterjemahkan ke bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi. Oleh siapa? Oleh Yahudi juga, yang rabi-rabi. Pertama untuk yang 5 kitab Musa, kedua untuk yang Neviim dan Ketuvim. Kalau yang 5 kitab Musa diterjemahkan oleh rabi-rabi, yang Neviim dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, tapi yang sudah terpapar oleh budaya Helenisme. Nah, apa tuh Helenisme? Helenisme adalah budaya sistem kepercayaan yang dibawa oleh Yunani kuno. Yunani kuno dengan Alexander Agung itu kan kira-kira di abad 4 sebelum Masehi kan sudah menguasai banyak daerah di sekitar situ, ya, di Mediterania itu. Persia, Palestina, Roma, daerah-daerah di utara, kemudian turun ke Mesir dan sebagainya. Jadi daerah situ memang memang berada di bawah era Helenistik gitu. Helenistik itu apa sih? Pernah dengar ya, dewa Zeus ya? Dewa Zeus ya? Dewa yang selamitan gitu. Kenapa selamitan? Melihat perempuan cantik dihamilin punya anak, Hercules. Ya, melihat perempuan cantik dihamilin punya anak, Perseus gitu. Jadi anaknya dewa Zeus yang melalui manusia ini disebut setengah manusia, setengah dewa. Hercules lah kita tahu semua ya. Kuat kan gitu kan. Karena dia lebih kuat dari manusia biasa, dia disebut setengah manusia, setengah dewa. Nanti dewa Zeus melihat Dewi cantik dihamilin punya anak, Dewi Helen namanya. Nama sistem kepercayaan itu Dewi Helenisme. Nah, sistem kepercayaan itu yang dibawa oleh Alexander Agung ke daerah-daerah Mediterania, termasuk Mesir dan Palestina. Jadi orang Yahudi pun juga sudah terpapar gitu, ajaran Helenisme. Jadi ketika mereka menerjemahkan kitab mereka yang disebut Tanakh itu ke dalam bahasa Yunani, ini sudah ada pengaruh Helenisme, ya. Dan kitab ini terus berlanjut sampai ketika Nabi Isa datang, sampai ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat, sampai di abad keempat kitab yang bahasa Yunani ini baru menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Orang Kristen juga sudah menulis di abad pertama dan kedua kitab-kitab mereka disebut perjanjian baru kan. Perjanjian baru dan perjanjian lama di abad keempat baru dijadikan satu, nah itu baru menjadi kitabnya orang Kristen. Berarti separohnya kitab orang Kristen adalah kitabnya orang Yahudi. Bedanya di mana? Kok boleh dipakai gitu kan? Ya karena Kristen kan waktu itu yang berkembang. Kristen yang waktu itu tambah banyak pengikutnya. Sampai sekarang aja Yahudi nggak lebih dari 21 juta penganutnya, ya. Nah, kalau Kristen kan hampir 2,6 miliar pengikutnya. Siapa yang berani gitu kan? Apa bedanya perjanjian lamanya Kristen dengan Tanakhnya orang Yahudi? Di dalam tanah Yahudi itu tidak ada konsep Tuhan bisa jadi manusia, ya. Di dalam tanahnya Yahudi itu tidak ada yang namanya nubuat buat Yesus atau Nabi Isa Al-Masih. Di dalam tanahnya Yahudi itu konsep keselamatannya yang berdosa itu yang mati gitu. Seorang anak tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya, seorang ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa yang mati. Mau selamat, tobat gitu. Nah, ketika menjadi perjanjian lamanya orang Kristen klaim bahwa di dalam perjanjian lama mereka itu sudah ada nubuat buat Yesus di perjanjian baru. Mereka bilang lagi di perjanjian lama itu Tuhan itu bisa jadi manusia karena menjadi 3 manusia ketika menemui Nabi Abraham. Bahwa di dalam perjanjian lama itu ada konsep Trinitas karena di dalam perjanjian lama juga ada yang disebut dengan Roh Allah. Karena mereka Trinitas, ada Roh Kudus, di perjanjian lama ada Roh Allah. Padahal di kitabnya orang Yahudi nggak ada kata-kata Roh Allah.
Kata-katanya apa? Kehadiran ilahi. Sama nggak kehadiran ilahi sama roh Allah? Beda lah ya, beda lah. Jadi gitu, karena penerjemahannya dari tanah ke Septuaginta yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Latin, kemudian baru ke bahasa-bahasa lain di seluruh dunia. Terjemahannya dari tanah ke orang Yahudi ini sudah mengalami apa? Resensi, perubahan. Untuk apa? Untuk mencocokkan kepada teologinya orang Kristen. Gitu. Nah, itulah makanya sampai sekarang Kristen boleh dikatakan ya sebenarnya adalah pecahan dari Yahudi juga. Karena yang menciptakan Kristen juga Yahudi-Yahudi juga gitu. Pada zaman apa? Pada zaman sebelum Bait Suci kedua. Mereka punya Bait Suci kedua tuh dihancurkan tahun 70 Masehi. Gitu ya. Setelah itulah baru menjadi titik Yahudi yang sekarang disebut dengan Yahudi Rabbinik dengan Yahudi-Yahudi yang menciptakan Kristen. Nah, siapa Yahudi yang menciptakan Kristen? Namanya Paulus. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya Paulus ya? Paulus ini yang menciptakan Kristen ketika apa? Ketika Paulus dan Barnabas berada di Antioquia selama setahun, mereka dan murid-muridnya baru disebut sebagai Kristen. Gitu. Ya, itu sejarahnya. Kalau dilihat dari kelompoknya mereka, nanti bisa ditelusurin lagi. Paulus itu berasal dari kelompok Farisi. Nanti ada lagi yang disebut dengan kelompok Zelot. Nanti ada kelompok Eseni, ada kelompok Samaritan, ada kelompok Saduki. Ini kelompok-kelompok dalam Yahudi ya, yang di Palestina, bukan yang di Arab Saudi ini. 3 kelompok itu tadi tuh, Farisi, Zelot, dan Eseni, yang berperan menciptakan agama Kristen. Nah, ketika orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus ini akhirnya bisa bergandeng atau digandeng oleh Romawi, karena kan Yahudi kan pada saat itu sedang di bawah penjajahan Romawi. Ketika orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus ini akhirnya digandeng oleh Kaisar Konstantin dari Romawi, makin kuat Kristen ini gitu ya. Makin banyak yang mengikuti. Akhirnya yang Yahudi ini pindah ke Yafne, yang Kristen berkembang di Romawi, gitu ya. Sekarang menjadi agama yang terbesar di seluruh dunia. Tapi terbesar di seluruh dunia kalau denominasi-denominasinya itu digabungkan, ya. Kan ada Kristen, ada Katolik, ada Ortodok, ada Protestan, gitu kan, ada Anglikan, macam-macam. Kalau denominasi itu digabungkan, baru itu menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Tapi kalau dipisahin, nah sekarang kalau di KTP Republik Indonesia nih, agama Katolik sama Protestan dipisahin nggak? Dipisahin, gitu. Jadi agama yang berbeda kan? Ya walaupun akidahnya mungkin mirip atau sama, tapi agama yang berbeda. Nah kalau denominasi itu dipisah-pisahkan, Islam udah jadi agama yang paling besar di seluruh dunia. Dari kapan? Dari tahun 2000 ternyata. Sudah 24 tahun. Islam sudah menjadi agama yang terbesar di seluruh dunia kalau denominasi Kristen dipisah, jangan digabung-gabung gitu. Insya Allah nanti kira-kira 2070 ya insya Allah nih, menurut perkiraan orang-orang sekuler malah, Islam akan menjadi agama yang terbesar di seluruh dunia, melewati agama Kristen walaupun seluruh denominasi digabung. Itu prediksi mereka gitu. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kepada bapak-bapak semua dan adik-adik di sini semua bahwa ketika kita berurusan dengan orang yang bukan Islam, terutama dari kalangan Nasrani, kita jangan serta-merta langsung a priori atau bagaimana. Tapi kalau kita tahu akidah mereka dengan belajar kristologi, kita malah nanti yang bisa mendakwai mereka gitu. Ya. Dengan kitab-kitab mereka, dengan dokumen-dokumen mereka gitu. Jadi sekarang nih kita sudah tahu nih semua nih, jangan sebut kitab mereka sebagai apa? Injil. Atau jangan sebut kitab mereka sebagai Alkitab. Kenapa? Al-Quran juga Alkitab. Betul Ustaz? Betul ya? Al-Quran kan juga Alkitab. Maka itu kita jangan sebut kitab mereka sebagai Alkitab. Kita sebut saja kitab mereka secara keseluruhan Bible. Kalau yang 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
kita sebut saja gospel, gitu. Ya, ini penting buat akidah kita. Karena supaya apa? Supaya kita tidak mudah kalau mau dibilang ditipu gimana gitu ya. Ya, saya sampai jam berapa ini? 5:30 katanya tadi harus selesai ya? Sampai 15. 17:15. Tanya jawab ya. Baik, kalau begitu saya tutup ya materi saya. Kita sekarang buka sesi tanya jawab gitu ya. Baik, saya serahkan kembali kepada MC. Barakallah. Baik, terima kasih banyak Pak Davidan atas tadi cerita-cerita pengalaman beliau bagaimana menemukan kebenaran Islam dan bagaimana melihat Islam itu dari sudut pandang sains tadi ya. Jadi alhamdulillah dari apa yang beliau sampaikan saya bersyukur. Alhamdulillah saya dari Islam dari kecil, saya nggak perlu banyak berpikir ya, tapi memperhatikan beliau menyampaikan logika itu juga berat juga ya. Apalagi lihat teman-teman juga sudah bertahan dengan sisa-sisa tenaga dari ayam goreng dan misal seperti yang sudah melayakan. Nah, jadi saya melihat teman-teman juga ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Prof. Davidan. Barangkali ada yang mau ditanya dulu dari teman-teman? Masih malu-malu. Masih malu-malu. Mungkin dari saya dulu, Prof. Boleh. Saya mau tanya. Pegang dulu aja. Jadi kalau saya perhatikan di video-video gitu, biasanya mu'alaf itu menemukan satu titik di mana itu yang menjadi trigger atau ini terbesar pada akhirnya sampai dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Nah, kalau dari Koh Dandi, apa yang menjadi trigger? Apakah ada ayat di Al-Quran atau trigger apalah yang menjadi pemicu terbesar sampai akhirnya Koh Dandi alhamdulillah memutuskan memeluk agama Islam, gitu Pak? Ya, banyak, bukan cuma satu ayat. Gitu. Ayatnya banyak, yaitu yang mengenai sains. Contoh yang paling gampang lah, gunung. Gunung di Al-Quran dikatakan sebagai apa? Pasak ya, sebagai pasak. Pasak itu kita tahu lah model bentuknya seperti apa lah ya. Ada kepalanya, tapi juga badannya kan jauh lebih panjang. Itu yang dipakai ketika kita misalnya kita lagi camping gitu. Kita masang tali untuk menahan tenda, kita paku dengan pasak. Gunung dikatakan di Quran sebagai pasak. Apa iya? Itu kan begitu tinggi begitu ya yang muncul di permukaan tanah. Ternyata seorang profesor namanya Profesor Frank Press menulis buku yang berjudul The Earth, Bumi. Beliau mengatakan bahwa gunung itu ternyata mempunyai akar yang sangat dalam menghunjam ke dalam bumi yang menjadi stabilisator lempengan tektonik. Teori yang mengatakan bahwa gunung sebagai pasak atau sebagai stake atau sebagai peg itu baru muncul setelah ada orang mengetahui bahwa benua-benua bahkan yang ada di dalam laut itu berupa lempengan-lempengan, betul kan? Lempengan-lempengan itu ketika bergeser sedikit bisa menimbulkan apa? Tsunami, misalnya. Bisa menimbulkan gempa bumi. Gitu. Ketika sudah ada orang tahu bahwa ternyata benua ini berupa lempengan-lempengan, baru mereka menemukan teori bahwa gunung itulah sebagai stabilisator lempengan-lempengan tersebut. Ada lagi nanti seorang geolog yang lain mengatakan bahwa gunung Everest yang ada di mana? Himalaya, tingginya berapa? 8.800 meter ya. Akarnya yang ke dalam bumi berapa? 125 kilometer, bayangin. Jadi kalau kepalanya 8,8 kilometer, akar ke dalamnya 125 kilometer. Nah, bapak-bapak bisa bayangkan lah ya. Orang-orang teknik semua nih, orang wika nih, berarti tahu nih kalau pasak fungsinya seperti apa. Itu di Quran sudah dituliskan seperti itu lah. Bagaimana ceritanya? Nabi Muhammad SAW bisa tahu kalau gunung itu seperti pasak kalau nggak ada alat sonar. Gitu. Betul? Untuk mengukur tanah, ini benar lapisan tanah segala macam kan ada alat khususnya gitu kan. Dari mana Nabi Muhammad SAW itu tahu seperti itu? Kalau itu tidak berasal dari yang menciptakan. Hal-hal seperti itu sebenarnya buat umat Islam itu bagus banget untuk ditadaburi gitu istilahnya. Ya, direnungkan gitulah. Direnungkan gitu.
Kita aja nih bisa duduk diem di dalam masjid seperti ini nih, kan bumi kita sedang berputar nih. Ada yang tahu kecepatannya berapa? Ada yang tahu nggak kecepatan kita berapa bumi kita berputar? Kecepatannya, kalau nggak salah sekitar 6.000 loh, 6.000 mil per jam loh. Cepat loh. Teman, kok kita tidak terpental gitu ya? Gimana ceritanya? Kok kita bisa diem begini? Makan juga enak, rendangnya nggak sampai mental-mental gitu. Makan ayam goreng juga pasti tenang di situ, diem di situ. Ya karena ada itu tadi apa? Gravitasi kan. Ya kalau kita mikir apa iya nih ada dengan sendirinya gitu, tanpa sebuah sebab gitu. Seperti pemikiran-pemikiran orang ateis gitu ya. Apa iya gitu. Terus kita di badan kita punya DNA gitu kan. Tahu kan DNA kan? Yang lambangnya seperti tangga yang muter gitu kan. Setiap manusia DNA-nya unik atau ada yang sama? Unik. Hah? Unik. Sama halnya seperti sidik jari kita kan. Di Quran udah disebutkan, kami mampu mengembalikan manusia itu dari apanya? Dari ujung jarinya. Ujung jari maksudnya apa? Ya sidik jari lah ini. Sidik jari kapan sih ditemukan sama manusia, bisa buat mengidentifikasi manusia? Belum lama, paling baru 50 tahun yang lalu. Nah sekarang banyak pakai dari pihak kepolisian. Sidik jari semua orang kalau bisa direkam, jadi tahu nih orang siapa gitu. Jadi ketika orang pegang handphone ini, nah ini tahu siapa yang pegang. Itulah kuasa daripada Quran gitu. Nah manusia kan dulu lahirnya dari apa sih? Di surat At-Tariq disebutin apa sih? Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari apa? Air mani yang terpancar dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Kemudian apa? Dan kami mampu mengembalikan atau menghidupkan kembali gitu. Ayat itu sebenarnya kan simpel ya. Tapi kan kita harusnya bisa mikir gitu. Kita ini dulu apa sih? Kita ini dulu makhluk hina gitu. Terus mau nyombongin apa gitu loh. Kita dulunya tuh cuma setetes air mani yang hina gitu. Nah itu luar biasa. Pesan-pesan seperti itu yang membuat saya juga akhirnya, ini nggak mungkin nih karangan manusia gitu. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Masya Allah. Silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Oh ada. Ada Pak. Nah. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton. Kebetulan saya juga mu'alaf kok. Masya Allah. Ya, sudah dari lama, sekitar tahun 2012. Orang tua saya kebetulan masih Katolik. Saya dulu juga Katolik. Saya pengen tanya ini kok, gimana sih trik atau mungkin kiat-kiat ya kalau kita ingin membuka ruang diskusi ke sesama saudara kita yang mungkin berbeda agama. Kita ingin apa istilahnya tadi ya mendakwahi, kalau di Islam katanya agama syiar gitu, tapi tanpa menyinggung orang tersebut gitu. Jadi karena kan kalau kita sudah masuk ke ranah dapurnya orang lain gitu kan, pasti akan ada gesekan seperti itu. Nah itu bagaimana apalagi kalau kita mau mendakwahi orang tua kita sendiri, gitu, pasti akan berbeda. Mungkin ada trik atau bagaimana cara berkomunikasinya gitu Pak. Ya, nah sekarang gini, siapa namanya? Anton. Mas Anton. Siapa sosok yang sama antara Kristen dan Islam yang istilahnya dalam tanda kutip dipermasalahkan? Kalau di Islam Nabi Isa, di Kristen Yesus. Boleh nggak orang Islam nyebut Yesus? Boleh nggak? Hah? Kok pada takut semua jawabnya? Nggak dipotong gaji Pak, nggak dipotong gaji Pak. Boleh nggak orang Islam sebut Yesus? Hah? Nyebut. Boleh? Nggak boleh? Coba siapa yang punya pendapat? Nggak apa-apa, saya pengen dengar dari perspektifnya yang Muslim dari lahir. Boleh nggak orang Muslim sebut Yesus? Tuh, ada bilang boleh. Yang bapak-bapak malah nggak pernah dijawab. Kenapa? Hah? Kenapa? Kira-kira masa nggak ada yang berani jawab? Boleh. Nah, boleh. Kenapa? Karena
Isa, Yesus itu juga sebenarnya hanyalah masalah nama transliterasi. Nama aslinya siapa? Apakah Isa? Bukan, Iso. Karena Yesus adalah orang Aramaik, ya, orang Yahudi yang berbahasa Aramaik. Nama dia aslinya Iso. Orang Arab menyebutnya Isa, orang Yunani menyebutnya Isus. Sama orang Latin gitu. Ketika sudah ke abad-abad yang belakangan sampai di abad 17-18 baru orang menyebut dari Isus menjadi Jesus. Ke Indonesia jadi Yesus, ke Cina jadi Yesu gitu. Jadi itu adalah nama yang kita sama-sama tahu bahwa dia adalah nabi utusan Allah, ya. Anton, ya, setuju ya? Cuman masalahnya kan di Kristen dan Islam ini kan kita punya perspektif yang beda-beda nih. Kristen menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Islam memandang bahwa Yesus itu adalah hanya seorang hamba Allah yang diberikan kitab Injil. Bedanya nanti gini, kalau kita mengucapkan Yesus, jangan lupa alaihi salamnya, ya. Jadi kalau kita sebut Yesus, jangan lupa alaihi salam. Nah, jadi tadi tanyanya bagaimana trik kita mendakwai orang-orang yang di sana ya, sebelah ya. Karena ada satu sosok yang sama nih antara kita dan mereka, yaitu Yesus alaihissalam. Jadi ya itu aja yang kita pakai dulu gitu. Kita nggak perlu membawakan Quran, baca-baca Quran depan mereka. Mereka nggak beriman pada Quran gitu. Jadi kita nggak usah bacakan ini. Yang kita pakai Bible-nya mereka dan Yesusnya itu. Contoh, mau contoh nggak? Boleh. Udah waktunya nih misalnya, udah waktunya sholat misalnya. Saya mau sholat dulu ya misalnya, ngomong sama temen gitu. Saya mau sholat kayak Yesus gitu. Karena nanti temennya Kristen kan pasti mikir, lu gimana ceritanya Yesus sholat gitu kan? Kasih ayatnya. Ketika Yesus pada di Taman Getsemani, ya, ketika dia ketakutan mau disalib, dia sholat. Ciri-cirinya gimana? Sujud. Ya. Sujud gimana sih sujud? Sujud kan muka kita sampai ke lantai atau ke tanah. Nah, sekarang siapa? Umat beragama apa yang doanya sujud? Nah, gitu. Itu contoh gampang. Misalnya Anton lihat temennya makan babi misalnya. Kamu kok makan babi? Tanya, Yesus makan babi nggak di Bible? Nggak ada cerita Yesus makan babi di dalam Bible. Kenapa? Karena Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat. Ya, jadi tanyanya gini. Nah, Yesus di Bible nggak makan babi. Orang umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam, gitu kan? Nanti kalau dia bilang, tapi kan gereja bilang boleh. Nah, kata gereja bukan kata Yesus. Gitu. Nanti ada lagi kata gereja kan bilang kata Paulus. Paulus bilang semua makanan halal, tapi Paulus nggak sebut-sebut babi loh. Nah, ya, nggak ada kata-kata babi dari kalimat Paulus. Memang Paulus bilang semua makanan halal, tapi pertanyaannya apakah babi itu makanan? Gitu. Betul nggak? Karena perjanjian lama itu di situ disebutkan jelas Imamat 11 ayat 7 babi itu haram. Tetapi menurut Paulus perjanjian lama itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Tanya lagi sama temennya, lu sunat umur berapa? Belum sunat. Nah, kenapa gak sunat? Yesus sunat. Gitu. Di Bible mereka sendiri, Yesus sunat umur 8 hari. Nah, kenapa mereka gak sunat? Ngikutin siapa? Ngikutin Paulus lagi. Paulus bilang, kalau lu sunat, matinya Yesus di atas kayu salib gak ada gunanya. Paulus yang bilang begitu di Bible mereka. Jadi sebenarnya tanya ke mereka, orang-orang yang kita kasihi tapi masih dalam Kristen atau Katolik, dalam kekafiran itu, tanya sebenarnya papa, mama, teman, saudara ini ngikutin Yesus atau ngikutin Paulus? Ya. Tanya lagi, di Bible kan ada cerita waktu Yesus disalib, diturunin terus dikubur kan ya? Iya. Waktu dikubur tuh masuk peti atau dikafanin? Gitu. Dikafanin. Ternyata dikafanin kalau menurut Bible. Nggak masuk peti. Nah sekarang orang Kristen kenapa masuk peti gitu? Ngikutin siapa? Nah tanya lagi, umat beragama apa kayak kalau mati dikafanin? Apa kan kita? Justru orang Islam yang melakukan apa yang tertulis di Bible yang dilakukan Yesus.
umat Islam yang doanya sujud atau sholat, umat Islam yang nggak makan babi, umat Islam yang sunat, umat Islam yang dikafanin. Satu lagi, Yesus di Bible juga diceritakan puasa. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Oke lah, di Bible 40 hari, kita 30 hari. 30 hari dari mana? Sudah disempurnakan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kita puasa kurang lebih mirip lah, cuma beda 10 hari. Nah kalau Kristen puasanya berapa hari? Ada yang 40 hari, tapi juga tidak full dari pagi sampai sore ya. Ada yang begitu. Dan banyak juga yang nggak puasa. Itu hanya denominasi tertentu lah. Jadi umat Islam sujud atau sholat, puasa, sunat, nggak makan babi, mati dikafanin. Ini semua ada di dalam Bible yang dilakukan atau terjadi pada Yesus. Nah, Kristen makan babi iya, mati masuk peti. Puasa, ada yang puasa, ada yang enggak. Sunat, ada yang sunat, ada yang enggak. Sujud, ada yang sujud, ada yang enggak gitu. Itu triknya. Jadi kita menggunakan profil Yesus untuk mendawai mereka. Karena di dalam Bible mereka sendiri, apa yang dilakukan dan terjadi pada Yesus itu yang orang Islam lakukan. Ya. Ada lagi? Itu yang pertama ya, itu yang paling pertama. Kalau sudah menguasai Bible mereka lagi, tunjukkan bahwa di dalam Bible mereka itu ada kesalahan-kesalahan. Ya, bisa kesalahan secara sains, bisa kontradiksi, bisa ketidakautentikan ayat-ayat. Itu banyak sekali. Itu saya sudah susun ratusan itu yang begitu. Nanti setelah mereka sudah tahu bahwa kita mengikuti Yesus, di dalam kitab mereka ada kesalahan, dan mereka sudah mengakui, baru kita tunjukkan Quran, baru kita bacakan ayat Quran. Nih konsep ketuhanan Islam begini, konsep keselamatan Islam begini. Gitu. Baru kita tanya, lebih logis mana? Gitu. Tuhan yang bisa mati sama Tuhan yang nggak kelihatan gitu. Yeah. Betul dong. Ya kan, memang mereka harus mengakui bahwa Tuhan mereka mati. Kalau mereka nggak ngakuin Tuhan mati, mereka bukan Kristen gitu. Betul kan? Yeah. Nah, ada lagi? Mungkin tambahan lagi ya Kok ya. Jadi ini kan tipikal orang-orang Kristiani di luar sana kan berbeda-beda ya. Yeah. Jadi ketika kita mungkin memberikan pencerahan atau ya seperti tadi ya trik-trik itu tadi, tanggapannya tuh kebanyakan imani, ya kan kita imani saja lah gitu kan. Terus dia akan muter-muter jawabannya kayak gitu. Nah kita kan kadang juga kebawa emosi. Nah itu sikap kita seperti apa Kok? Apakah ya sudah kita ya hanya menyampaikan saja, kan mungkin hidayah kan hanya hak prerogatif Allah ya. Di situ apakah seperti apa? Kadang kan suka terpancing juga, apalagi kalau di luar sana akan takutnya menjelekkan Islam juga gitu. Ya, baik. Maunya imani saja ya. Ya, maunya imani saja kan. Ya, biasanya ngomongnya gitu kan. Ya, nggak mau flash. Kan sekarang bukan cuma imani saja, ada flash, ada yang lain gitu kan. Iya, imani. Plesetan itu plesetan ya. Maksudnya imani saja kan mereka hanya berdasarkan iman gitu kan. Begini, kalau memang berhadapan dengan orang-orang yang sudah sangat kuat imannya, ya yang saya biasa lakukan itu ya adalah apa ya, membongkar pondasinya dulu. Pondasinya itu apa? Pondasi dari sebuah agama apa sih kalau bukan kitab sucinya, gitu kan? Jadi kitab sucinya dulu yang kita bongkar. Nih loh, kamu boleh beriman, silakan. Saya nggak akan ganggu iman kamu. Kamu mau bertuhankan istilahnya pohon pisang pun juga itu hak kamu kok, gitu istilahnya gitu ibaratnya. Mereka mau menyembah manusia, mau menyembah pohon, mau menyembah batu, silakan. Itu hak mereka. Cuman, ayo kita sama-sama mikir. Yang namanya pondasi dari sebuah agama itu apa? Kitab suci. Nah, kitab sucinya coba kita cek. Kalau ada kitab suci ada yang salah, ada kontradiksi, bahkan ada ayat yang tidak asli, dan saya bisa buktikan dari dokumen mereka sendiri, nah kan mereka harusnya kan bisa mikir dong. Loh, kok kita begini? Kok bisa ada ayat tambahan, sisipan, bahkan ada pinjaman gitu. Itu pertama kali, saya dari pondasinya dulu, saya bongkar dulu. Baru kemudian setelah itu dari sisi konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanannya juga memang mereka sudah yang namanya doktrin itu sudah tertanam, ya sudah
Ingat ya waktu zaman Perang Dunia, waktu zaman Nazi tahu ya, Hitler lah ya. Bagaimana Hitler mendoktrin warga negaranya supaya merasa menjadi ras yang paling unggul, menjadi istilahnya ras yang lebih unggul dari ras yang lain, sehingga mendukung dia dalam Perang Dunia gitu. Ya. Dengan cara apa? Doktrin. Doktrin itu apa sih caranya, gimana sih? Setiap hari masuk aja dalam kuping pokoknya. Mau bener, mau salah, pokoknya dimasukin ke dalam kuping aja pokoknya. Makanya di Jerman dulu banyak speaker-speaker yang di jalan supaya setiap orang dengar gitu. Itu doktrinisasi. Jadi apapun yang masuk ke dalam kuping, entah bener, entah salah, nanti pasti akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, kalau terus rutin itu nanti bisa menjadi kebenaran. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah gitu. Jadi di Kristen juga diajarkan itu dengan cara doktrinisasi. Imani saja gitu. Nah kita ajak berlogika gitu. Ajak logikanya gimana kira-kira? Mereka kan percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa ini bisa jadi manusia, ya kan? Untuk apa? Untuk rekonsiliasi, karena manusia sudah berdosa, nggak bisa mencapai Tuhan, makanya harus Tuhan sendiri yang turun atau mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia supaya manusia bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Dulu begitu bukan? Iya. Ngaku dia. Nah, sekarang kita hadapkan dengan sifat-sifat Tuhan. Ya. Kalau di Islam kan kita sudah mengenal ada yang namanya sifat wajib dan sifat mustahil. Di Kristen ada nggak begitu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena sebenarnya mereka mengadopsi konsep ketuhanan mereka dari mana? Dari paganismenya Romawi sama Helenismenya Yunani. Ini yang mereka pakai. Nah, kalau kita benturkan dengan logika ya dari Islam kita tahu bahwa Tuhan pasti punya sifat, ya kan? Pasti punya sifat dong. Kita manusia aja punya sifat, Tuhan juga punya sifat. Sifat Tuhan apa? Yang paling kita kenal? Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha semua pokoknya. Ya. Manusia maha bukan? Tidak. Jadi ini bagaimana ceritanya yang maha pada saat yang sama menjadi yang tidak maha gitu. Itu yang paling simpel. Oke. Kita tanya lagi, kalau menurut orang Kristen Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi apa aja? Termasuk jadi manusia, kita tanya, bisa nggak jadi iblis? Bisa nggak jadi iblis? Iblis kan pasti sifatnya jahat. Bisa nggak Tuhan yang pasti maha baik pada saat yang sama menjadi jahat? Tidak bisa. Nah gitu, kira-kira gitu. Jadi orang Kristen yang mempercayai bahwa Tuhan yang mempunyai sifat tertentu maha ini menjadi manusia, itu artinya mereka mempercayai sebuah paradoks. Paradoks itu begini, contoh misalnya, saya melihat, bola itu kotak banget ya gitu. Nah itulah paradoks gitu. Ya, itu yang ada di pemikiran orang Kristen dengan konsep ketuhanan mereka gitu. Nah, ya kita nggak bisa nyalain mereka karena mereka memang mendapatkan doktrin itu dari gereja, di mana gereja dari kalau kita urut-urutin lawak itu mereka mengikuti paganisme Romawi dan Helenisme Yunani kuno. Gitu ya. Jadi dengan kitabnya mereka sendiri dan juga dengan logika dan anti logika gitu. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Wah, Pak Nasir udah request. Moga Pak Nasir. Makasih Ustadz, mau nanya Ustadz. Kita ini sebagai Muslim ya Ustadz ya, kan banyak saudara-saudara kita yang mu'alaf ini, kita mungkin diberikan pencerahan sebagai seorang Muslim apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan. Kan gini Ustadz, ada mu'alaf yang terus merasa sendiri ya itu. Nah alhamdulillah seperti juga Ustadz dan teman-teman yang lain, ada Mu'alaf Center Indonesia, kemudian ada teman-teman yang lain, ini kan membantu ya. Tapi kalau dia tidak ada atau tidak punya keberanian misalnya untuk menghubungi
seperti Ustadz dan teman-teman ini kan apa namanya ya, bahwa kita ini punya apa ya, dia tidak bisa mungkin Ustadz mendalami maksimal lah gitu. Terus kedua, kira-kira Ustadz, dari pengalaman Ustadz, apa ya yang menjadi apa yang dirasakan oleh mu'alaf itu? Misalnya gini Ustadz, kan ada yang takut masih menutup diri. Nah seperti itu, kira-kira apa dan mungkin apa yang bisa kita lakukan? Itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, mohon jangan panggil Ustadz Pak, saya bukan Ustadz. Saya hanya penggiat kristologi aja. Gini Pak, justru kalau Bapak melihat seorang mu'alaf yang seperti Bapak bilang tadi itu, yang belum dibina oleh Yayasan Mu'alaf Center yang lain, itu adalah kesempatan Bapak menumpuk pahala. Kalau Bapak bisa ngajarin dia sholat, ya, sampai dia bisa sholat sendiri, sholat dan seterusnya, sampai kapanpun orang itu sholat, Bapak dapat amal jariah. Betul nggak? Apalagi sampai Bapak ngajarin dia baca Quran. Kapanpun dia baca Quran, Bapak kecipratan amal jariah. Itu memang yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Memang permasalahannya tidak sesimpel itu gitu Pak. Tidak semua mu'alaf itu bisa langsung diterima oleh keluarganya, ya kan? Ada yang harus sembunyi-sembunyi dulu. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, baru dia berani ngomong sama keluarganya. Selama dia belum mengasih tahu keluarganya, ada juga yang masih harus makan babi karena terpaksa. Ada juga yang masih harus berurusan dengan riba karena dia terpaksa. Masih ada yang begitu Pak. Saya pernah juga ada ibu-ibu menghubungi saya, berdiskusi, akhirnya dia mau masuk Islam. Saya bilang, ibu di Semarang, saya di Jakarta, ibu tunggu, saya mau ke Jogja, saya mampir Semarang. Saya bawa ustazah, disadatkan oleh ustazah kita di Semarang, di sebuah masjid. Ketika saya tanya, ibu kerjanya di mana? Saya kerjanya di pabrik bir Pak. Apakah saya langsung suruh dia keluar dari pabrik bir? Bir haram gitu. Jangan dulu gitu. Dia kerja di situ, ya dia nafkah dia di situ. Dia janda, nggak punya suami, anak 2 tanggungan. Apa saat itu langsung saya suruh keluar? Enggak Pak, jangan dulu Pak. Saya cuma bilang, nasihatin, Bu, kalau bisa Bu, gitu ya. Kalau bisa cari pekerjaan yang lain, pelan-pelan Bu, ya pelan-pelan aja. Jangan buru-buru sampai harus mengorbankan karir gitu apa, gaji dan untuk nafkah anaknya jangan. Kira-kira gitu Pak. Ada yang begitu. Nanti ada lagi orang masuk Islam, kerjanya apa? Rentenir. Gimana? Apa langsung kita suruh berhenti? Sedangkan nafkahnya dari situ gitu. Tentu saja kita ajari dia pelan-pelan bahwa di dalam Islam riba itu begini. Cari pekerjaan yang lain yang lebih baik, pelan-pelan. Tetapi selama dia belum bisa, ya kita nggak boleh maksa juga gitu. Kita cuma bisa ngasih tahu bahwa ini nggak boleh gitu. Ya. Ketika juga dia di rumah misalnya, di rumah dia belum berani ngomong sama orang tuanya. Dia tahu kalau dia bilang dia udah masuk Islam, dia bakal mungkin dia macam-macam. Ada yang sampai dipasung, ada yang sampai dikurung dan macam-macam. Ada yang namanya dari kartu keluarga dihapus, ada yang akte kelahirannya dibatalkan, ada yang namanya dicoret dari harta warisan dan macam-macam segala macam lah. Pokoknya ada seperti itu. Karena ancaman-ancaman seperti itu, akhirnya sampai dia tidak berani ngomong dia sudah masuk Islam. Orang tuanya makan babi, gimana dia nolaknya? Mungkin dia bisa menolak sekali 2 kali, mungkin bisa. Tapi kalau tiap kali ada begitu, nolak terus kan lama-lama orang tua curiga. Sampai harus dia makan babi pun ya walau-alam. Nah, jadi memang kita dari Yayasan Pembina Mu'alaf itu menyarankan setiap orang yang masuk Islam sebaiknya langsung ganti keterangan agama di KTP Pak. Kenapa? Usia manusia kan nggak ada yang tahu. Ya, kalau KTP-nya dia masih Kristen, dia meninggal padahal dia udah mu'alaf, bagaimana kita yang sebagai umat Islam? Dan kita tahu orang itu sudah mu'alaf. Kalau tidak ada bukti yang kuat, orang itu akan dikuburkan secara Kristen. Kita juga ikut menanggung Pak, berarti kalau gitu dosanya kan. Nah, itulah pernak-perniknya. Tetapi yang Bapak tadi tanyakan sudah bagus. Jadi kalau Bapak bisa dan orang itu memang tidak punya kesempatan atau akses kepada Mu'alaf Center, ya Bapak ajari orang itu Pak.
ajari sholat, ajari baca Quran, Bapak juga yang dapat amal jariah. Insya Allah, gitu ya Pak ya. Kalau bisa dihubungkan dengan mualaf center ya silakan. Kalau tidak bisa ya Bapak yang ngajarin sendiri, nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak bisa ngajarin sendiri, cari bantuan gitu dari orang lain yang bisa ngajarin. Cari ustadz di masjid gitu, atau ajak dia ke masjid, belajar di masjid juga bisa begitu. Kami juga kerjasama dengan masjid Pak. Kami kerjasama dengan Masjid At-Taibin di Senen. Mualaf yang rumahnya sekitar Jakarta Pusat kita kirim ke sana, belajar di sana. Belajar Iqra juga di sana, gratis. Mereka nggak ada yang bayar. Kalau yang di luar Jakarta Pusat, yang jauh-jauh rumahnya, kita yang kirim guru Pak ke rumahnya mualaf ini, gratis Pak, nggak bayar. Belajar fikih, belajar akidah, belajar Iqra. Yang cowok belum sunat, kita kirim ustadz buat nyunat di rumah malah. Kita kirim sunat, ustadz untuk sunat di rumah gratis, semuanya gratis. Itu program kami. Dari mana dananya? Ya dari umat Pak. Umat, iuran, donasi kita pakai untuk membina para mualaf seperti itu. Mereka yang baru bersyahadat kita juga kasih zakat. Kenapa? Karena mereka juga salah satu bagian yang berhak menerima zakat. Kita juga bekerja sama dengan Basnas. Gitu Pak. Ya. Mudah-mudahan menjawab Pak ya. Yang lain mungkin? Satu lagi ada. Naik terus. Enggak apa-apa. Bagus. Satu lagi. Ada deh? Masih ada waktu. Udah lapar belum? Sudah. Ada yang bilang belum, ada banyak yang bilang udah gitu. Aus nggak? Aus. Ya, kalau nggak aus mau bohong ya, namanya puasa ya pasti aus. Tetapi nanti ausnya adik-adik nanti diganti dengan kenikmatan ya Allah SWT ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pas di sini pembahasannya beda, Ustaz. Pembahasannya. Gitu ya. Karena biasanya kan tentang iman, tentang ibadah gitu ya. Iya. Nah, kebetulan alhamdulillah di yayasan kami saya sendiri pernah 2 kali mensyahadatkan. Alhamdulillah. Yang pertama itu dari Kristen. Yaitu disebabkan asbabun nuzulnya kedua belah pihak tersebut syahadat itu karena cinta Ustaz. Masya Allah ya. Karena perempuan ingin menikahi perempuan karena di agama kita pastinya kan harus muslim. Ya. Yang pertama ternyata hanya bertahan kurang lebih sekitar 6 bulan. Setelah syahadat menikah, akhirnya datang lagi, kok ibu sendiri sudah selesai. Akhirnya ya Allahu a'lam. Tapi murtad atau masih muslim? Ya. Murtad atau masih muslim? Kemungkinan murtad. Karena sudah pisah. Kembali ke Eropa. Terus yang kedua Ustadz, ini ada kakek-kakek. Saya pun kaget karena beliau ini bertahun-tahun menjadi donatur saya, putrinya. Putrinya itu menjadi donatur kami di Marhamah. Itu datang ya biasa, doa bersama, sedekah dan luar biasa dan lain sebagainya. Tapi pada waktu kita sholat, bapaknya nggak ada. Kakek ini nggak ada. Lambat laut karena mungkin ya seperti, mohon maaf Mas Anton tadi mungkin ada perasaan kalau menjadi mu'alaf itu ada yang sendiri dan lain sebagainya, masih belum berani dan lain sebagainya. Dan ternyata Ustadz, kakek ini tidak mengislami Islam ini dengan kafah. Yang pertama dia hanya ingin menikahi seorang perempuan, akhirnya ya sudah syahadat, sudah Islamnya hanya syahadat itu. Pada waktu sholat Jumat dia sama supirnya, karena kebetulan juga orang berada, sama supirnya ya di depan masjid. Supirnya yang ke masjid, beliau di dalam masjid. Pada waktu lebaran dari rumah itu berempat, ada putrinya sama suaminya beserta istrinya, ya beliau di mobil, nggak ikut turun, hanya sekedar biar dilihat sama keluarganya tersebut. Singkat cerita punya cucu, sampai memiliki cucu. Jadi semenjak dia syahadat sampai dia punya cucu, itu dia tidak mengerjakan Islam secara kafah, walaupun itu cuma sekedar sholat tidak.
Akhirnya apa yang terjadi? Cucu ini meninggal. Cucu satu-satunya laki-laki pewaris tahtanya meninggal. Ternyata hidayahnya dari situ. Apa hidayahnya? Pada waktu dia sebelum 7 hari, kita juga adakan doa bersama di marhamah. Kebetulan kakek ini seperti di dalam perahu. Di situ ada satu keluarga, tapi di salah satunya cucunya tersebut hanyut di lautan. Permintaan seorang cucu hanya ditolong oleh kakeknya, yang notabene dia Islamnya belum sempurna. Pada waktu dia diayunkan tangannya, cucu tersebut bilang apa? Bahwasanya kakek ini belum bisa menyelamatkan saya. Kakek selamatkan dulu, nanti baru bisa menyelamatkan saya. Tiba-tiba datanglah anaknya, pagi buta setelah subuh. Pak Ustadz bisa ketemu saya. Kaget saya. Kenapa ini? Diceritakan, kaget saya. Masya Allah. Sampai usianya kurang lebih sekitar 65, beliau belum khitan. Sholat juga belum tahu. Ada rukun iman dan Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti yang Bapak tadi bilang, bahwasanya kalau seumpama mengajarinya bagaimana? Karena kan berat. Akhirnya saya di Kramat Jati saya belikan buku yang bahasa Indonesia. Ada rukun Islam, rukun iman. Udah rukun Islam dulu dah, nggak usah panjang-panjang. Ya, akhirnya di situ sampai akhirnya dia mendapatkan hidayah yang luar biasa. Ini disaksikan oleh saya sendiri. Pada waktu itu dia menginginkan untuk khitan di Jakarta Pusat di sebuah rumah sakit, tapi dia memiliki diabetes. Usia 65 memiliki diabetes, tapi kan diharuskan untuk khitan ya. Karena ada najis. Saya bilang, kalau memang Bapak sudah yakin keputusannya menjadi seorang mu'alaf dan Islamnya kafah, insya Allah kita bantu doa bersama adik-adik kita. Kita hataman Al-Quran, kita doa. Wallahi dia masuk, itu balik lagi. Sampai saya dipanggil. Saya dipanggil untuk menemani di RSCM. Ternyata masuk tersebut dites. Hilang itu kadar. Apanya hilang? Gula darahnya, diabetesnya. Akhirnya dikhitan, setelah dikhitan dia pengen untuk berangkat ke Tanah Suci. Masya Allah, saya kira tadi hilang burungnya. Dan alhamdulillahnya sampai beliau belajar agama Islam dengan buku yang sangat sederhana yang Bapak belikan itu. Akhirnya sampai berangkat umroh dan pulang ke umroh, beliau wafat. Mudah-mudahan ini husnul khotimah. Yang jadi pertanyaan Ustaz, yang keduanya ini yang saya temukan, sebenarnya orang itu takut untuk menjadi mu'alaf. Mohon maaf ini, karena di Islam itu lebih berat daripada agama yang lain. Apakah benar seperti itu? Yang kedua, kan Ustadz ini sudah bermu'alaf. Pastikan tahu bahwa dulunya di agama yang sebelumnya mungkin agak ringan. Kalau di Islam itu kan memang sedikit berat bagi orang-orang yang dulunya non-muslim seperti itu. Nah, itu bagaimana Ustadz menyikapi dari yang dulunya non-muslim sekarang menjadi muslim, dari ibadahnya non-muslim menjadi sekarang ibadahnya seorang muslim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sebuah cerita yang tadi sangat-sangat menginspirasi ya. Orang yang sudah di jalannya begitu sampai akhirnya dia diberikan hidayah, dia jemput, dia melaksanakan, meninggal. Masya Allah, itu indah banget ya. Nah, kalau mengenai yang tadi lebih berat, lebih ringan, itu sebenarnya tergantung dari mana sisi kita melihatnya, Ustaz. Ya. Kalau menurut Ustaz, olahraga penting nggak? Penting. Butuh kan, manusia butuh olahraga kan. Nah, kalau orang yang melihat Islam itu sebagai agama yang berat, berarti dia juga memandang olahraga juga berat. Berarti dia juga memandang olahraga juga nggak penting gitu. Karena ketika kita memahami esensi daripada Islam itu, ketika kita paham bahwa sholat itu buat kita, bukan buat Allah, baru kita sadar, oh ternyata kita yang butuh sholat.
Kita sholat nggak sholat tetap Allahu Akbar kok, ya kan? Jadi kalau dibilang berat, berarti beratnya berat buat orang yang seperti apa? Berarti berat buat orang yang belum paham atau orang yang mungkin malas gitu lah. Itu Pak. Kalau mengenai istilahnya iman ya, yang tadi saya bilang, iman itu mereka tuh apa tadi? Flash ya, bukan imannya saja ya. Gini Pak, bedanya gini. Kalau di Islam, ini karena saya sudah pernah di sana Pak ya, jadi saya bisa ngomong gini nih. Jadi kalau di Islam kita harus berakal dulu, baru beriman. Karena tidak ada, istilahnya tidak mungkin di sebuah agama tidak ada iman, tidak mungkin. Karena agama ini juga ngomongin masalah gaib juga kan Pak. Kalau udah ngomongin masalah gaib, ya pasti butuh iman gitu. Tetapi sebelum iman, akal dulu. Make sense gak ajarannya? Make sense gak konsepnya? Tapi kalau di Kristen Pak, itu iman dulu, akalnya ngikutin iman gitu. Gitu Pak. Akalnya yang ngikutin iman gitu. Kalau kita iman yang ngikutin akal, bedanya cuma itu Pak sebenarnya Pak. Ya. Kalau masalah yang tadi berat nggak berat itu tergantung dari sudut pandang mana gitu. Orang Islam sendiri juga mungkin masih ada memandang sholat itu berat, mungkin. Ya, saya nggak berani bilang pasti, saya bilang mungkin. Karena dia tidak memahami esensi daripada syariat Islam itu. Nggak cuma sholat aja, sholat, zakat, puasa. Kalau kita paham dengan esensi, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita itu, untuk apa kita lakukan hal-hal itu, syariat itu di bumi? Kalau kita nggak paham itu, makanya jadi timbul malas, jadi timbul, ya kan? Nah sekarang kalau perintah zakat turun ayat, perintah puasa turun ayat, perintah haji turun ayat, perintah sholat Pak kan nggak turun ayat. Nabi yang langsung dibawa ke Sidratul Muntaha kan, langsung dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah kan. Jadi penting banget gitu sholatnya. Nggak mungkin gitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia, dia yang lebih jauh lebih mengetahui manusia, tidak memerintahkan manusia untuk sholat, nggak mungkin. Walau bisawab ya tadi. Barakallah. Silakan. Baik, sepertinya sudah cukup kok Dondi. Jadi kalau semua kita lanjut, kayak nanti sampai sahur ya tadi. Ketemu sahur lagi, ketemu ayam lagi nanti. Jadi kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Setelah ini akan ada simbolis penyerahan TJSL yang akan disampaikan oleh Bapak Harum selaku Direktur PT Wijaya Karya. Ya. Tapi sebelumnya silakan ditutup dulu, kok Dondi. Ada closing statement apa? Baik. Closing statement. Kurang koordinasi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita hari ini sudah diberikan nikmat sehat, nikmat puasa, dan terutama adalah nikmat iman ya. Yang penting pada hari ini kita bisa bermajelis ilmu, di mana kita juga bisa mempererat ukhuwah Islamiyah dan juga silaturahmi. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini membawa manfaat buat adik-adik, juga buat bapak-bapak di sini, juga buat saya. Supaya apa? Supaya kita makin terbentengi akidahnya dari upaya-upaya pemurtadan. Tidak lain, tidak bukan, saya menyampaikan ini adalah untuk melindungi akidah kita masing-masing, ya. Juga untuk meningkatkan iman takwa kita. Itu yang kita harapkan, insya Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.